movement following the June, the most unequal society in the world. Seorang pemuda bernama Calvin yang hidup dalam sebuah sistem ketidaksetaraan akibat kebijakan apartheid yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan. Calvin dikenal sebagai bagian dari gerakan pembebasan, seorang pejuang keadilan yang menolak sistem apartheid. Sekilas tentang apartheid. Sebagai informasi, apartheid adalah sistem diskriminasi rasial yang tidak manusiawi, dirancang untuk mempertahankan dominasi satu kelompok ras terhadap kelompok lainnya. Rezim apartheid menerapkan hukum yang mencabut sebagai besar hak asasi warga non-kulit putih. Selain itu, rezim ini juga melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan terhadap para oposisi politiknya. Perlawanan para pemuda. Setelah para pemimpin gerakan pembebasan ditangkap oleh pemerintah, para pemuda pun mengambil alih peran untuk mengakhiri sistem yang tidak adil ini. Gerakan mereka bertujuan untuk mengunci titik-titik strategis di ibu kota Afrika Selatan. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa yang terjadi dalam sejarah dan dikenal dengan sebutan Silverton Siege. Suatu hari, Calvin bersama dua temannya, Tera dan Aldo, merencanakan misi besar mensabotase tempat penyimpanan bahan bakar negara dengan cara meledakkannya. Mereka pun segera bersiap untuk berangkat dalam menjalankan aksi tersebut. Misi ini tidak hanya dilakukan oleh mereka bertiga, tetapi juga dibantu oleh pacar Tera, yaitu Masego. Saat tiba di lokasi, Masego merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Tera dengan tegas menyatakan bahwa Calvin tidak akan mungkin melakukan kesalahan. Di sisi lain, dua anggota polisi, Kapten Legerman dan Sahman, sedang memantau tempat penyimpanan minyak tersebut. Sebelumnya, mereka telah menerima informasi bahwa akan terjadi aksi sabotase pada hari itu. Aksi sabotase dan pelarian. Di saat yang sama, Calvin dan timnya mendengar berita di radio bahwa telah terjadi ledakan di pembangkit listrik. Mereka sangat senang karena gerakan mereka berhasil menciptakan dampak besar. Calvin keluar dari mobil. Namun, saat Calvin keluar dari mobil untuk mengamati situasi, mereka mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Mereka telah diawasi oleh intelijen kepolisian. Saat mereka hendak pergi, mobil mereka tiba-tiba mogok. Setelah berhasil menghidupkan kembali mesin, mereka segera melarikan diri, memicu aksi kejar-kejaran yang menegangkan dengan polisi. Akhirnya, mereka berhasil bersembunyi. Tetapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Peluru mengenai Masego yang akhirnya tewas di tempat. Tera pun menangis histeris. Melihat situasi semakin berbahaya, Calvin mengajak teman-temannya untuk melarikan diri melalui saluran pembuangan. Saat situasi dirasa aman, mereka keluar dari sana. Tetapi ternyata polisi telah mengepung area tersebut. Terjadilah baku tembak yang memaksa mereka bersembunyi di bawah gedung yang tanpa mereka sadari adalah sebuah bank.
penyanderaan di bank. Dalam kondisi terdesak, Kelvin dan kelompoknya menyandera para nasabah serta petugas bank. Di luar, Kapten Langerman dan pasukan polisi mulai bersiap, berusaha mengendalikan situasi agar tidak ada sandera yang terbunuh. Di dalam bank, terjadi ketegangan antara Aldo dan Tera. Aldo yakin ada pengkhianat dalam tim mereka, sementara Tera awalnya menduga Kelvin sebagai pengkhianat. Namun, Aldo meyakinkan bahwa ada seorang berpangkat tinggi yang telah membocorkan rencana mereka. Sementara itu, Kapten Langerman memanggil mereka melalui pengeras suara, menyebutkan nama mereka satu persatu. Hal itu mengejutkan Kelvin dan Tera. Dari mana polisi tahu identitas asli mereka? Kelvin kemudian menyampaikan tuntutannya. Mereka menginginkan sebuah helikopter dalam waktu 20 menit. Kapten Langerman setuju dan segera mengatur tersebut. Namun, saat kelompok Kelvin hendak naik ke helikopter, Aldo merasakan ternyata pilot helikopter telah dipersenjatai untuk menyerang mereka. Beruntung, Kelvin berhasil menggagalkan serangan tersebut dan mereka kembali masuk ke dalam bank. Konspirasi dan pengkhianatan. Di dalam bank, ketegangan semakin meningkat. Aldo akhirnya mengaku bahwa ada seorang dalam tim mereka yang telah berkhianat. Kemudian, tanpa diduga, Kapten Langerman kembali menghubungi Kelvin. Kali ini menawarkan pembebasan Nelson Mandela sebagai bagian dari negosiasi. Kelvin melihat peluang ini sebagai momen besar dalam perjuangan mereka. Namun, polisi semakin agresif. Seorang sniper ditempatkan untuk menembak salah satu promotor tinju yang bekerja sama dengan Kelvin dalam perlawanan ini. Tidak hanya itu, salah satu sandera bernama Christine yang ternyata adalah putri menteri kehakiman tertembak oleh pasukan sniper. Hal ini memicu kemarahan besar, baik di dalam maupun di luar. Sementara itu, Aldo mulai dicurigai oleh Tera. Saat situasi semakin memanas, Tera tiba-tiba menembak Aldo. Tera tiba-tiba menembak Aldo yang akhirnya tewas. Kelvin dan Tera sangat terpukul karena Aldo, meskipun berkhianat, tetaplah sahabat mereka. Pertempuran terakhir. Setelah penembakan Christine, polisi semakin mendesak untuk menyerbu bank. Kapten Langerman berusaha menenangkan situasi dan mencoba bernegosiasi. Tetapi atasannya yang rasis, Wira, tidak peduli dan tetap memerintahkan serangan. Kelvin menyadari mereka tidak memiliki banyak waktu. Dengan suara lantang, ia mengumumkan bahwa Nelson Mandela telah diberikan gerasi oleh Perdana Menteri, meminta semua sandera untuk pergi dengan aman. Namun, Tera tahu bahwa ini adalah kebohongan. Ia tetap bersikeras untuk bertarung hingga akhir. Akhirnya, pasukan SWAT menyerbu bank dan terjadilah baku tembak yang sangat epik
Calvin dan Tara melawan dengan sekuat tenaga, tetapi mereka akhirnya terpojok. Meski demikian, mereka merasa bangga karena telah berjuang demi keadilan dan kebebasan Nelson Mandela. Warisan perjuangan. Perjuangan Calvin dan Tara tidak sia-sia. Mereka dikenang sebagai pahlawan oleh masyarakat kulit hitam dan menjadi simbol perlawanan terhadap apartheid. Aksi mereka juga memicu kampanye global yang semakin mendesak pembebasan Nelson Mandela. Dengan berakhirnya kisah ini, kita diingatkan akan pentingnya perjuangan melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Semoga dunia tidak lagi menghadapi isu-isu kemanusiaan yang serupa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari perjuangan mereka.